Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakelap. Apa kalimat yang paling sering muncul ketika ada kecelakaan kemudian kita bertanya pada pelaku atau korbannya? Nah, biasanya kalimat yang paling sering muncul adalah, waduh, saya nggak lihat, atau waduh, dia nggak kelihatan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa melihat dan terlihat itu menjadi sangat penting untuk bisa menjaga keselamatan di jalan raya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita memaksimalkan kemampuan pandang kita. Dan bukan cuma kemampuan kita melihat, tapi bagaimana memastikan bahwa kita terlihat oleh pengguna jalan lain. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ternyata ada banyak keuntungan dari melihat dan terlihat ketika kita berkendara atau mengemudi di jalan raya. Yang pasti yang pertama adalah tentunya mengurangi potensi risiko atau mengurangi risiko kita mengalami kecelakaan. Selain itu, prinsip melihat dan terlihat ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan kita sebagai pengemudi dan tentunya meningkatkan kepercayaan diri kita ketika sedang mengemudikan kendaraan di jalan raya. Karena tentunya kalau kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita dan kita mengetahui apa yang ada di sekeliling kita, kepercayaan diri kita tentunya juga akan meningkat. Nah, dengan kondisi kewaspadaan yang tinggi, kemudian kepercayaan diri kita yang lebih meningkat ini, secara emosional juga kita bisa menjadi lebih stabil dan pada akhirnya kita tidak stres di jalan dan tentunya juga membuat perjalanan kita menjadi lebih rileks dan lebih menyenangkan. Nah, lalu gimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan pertama sudut pandang kita dan juga memaksimalkan dan memastikan kalau kita kelihatan oleh orang lain? Ada 5 sudut pandang atau 5 cara pandang yang perlu dikuasai oleh seorang pengemudi. Ini dia, kita akan bahas satu persatu. Melihat sejauh mata memandang berarti kita memaksimalkan kemampuan pandangan kita untuk bisa menemukan sebanyak mungkin potensi-potensi bahaya yang ada di sekeliling kita. Cara pertama yang perlu kita lakukan adalah arah mata kita memandang. Kadang-kadang ketika kita di jalan, yang kita lihat sebatas kendaraan yang ada di depan kita. Nah, ini tentunya mempersempit sudut pandang kita. Jadi, biasakan mata kita ini nggak hanya terpaku pada satu objek, tapi juga melihat ke titik-titik terjauh yang bisa dijangkau oleh mata kita. Kemudian selain arah pandangan kita, juga tentunya situasi di depan kendaraan kita juga bisa kita maksimalkan sebenarnya. Misalnya smart drivers membuntuti kendaraan besar dengan jarak yang terlalu dekat, ini tentunya akan membatasi sudut pandang kita. Dan pada akhirnya informasi yang kita dapatkan sebatas area yang tidak tertutupi oleh bodi kendaraan besar tadi. Caranya gimana ya? Tentunya dengan menjaga jarak. Ketika kita menjaga jarak, kita akan memperlebar atau memperluas area pandang kita sehingga tidak tertutupi sepenuhnya oleh bodi dari kendaraan besar yang ada di depan kita. Kemudian juga kalau misalnya kita melihat ke depan, yang kita perhatikan adalah bisa 2, 3, 4 mobil yang ada di depan kita. Jadi tidak hanya satu kendaraan yang ada di depan kita. Jadi kita bisa tahu nih 4 mobil di depan lampu remnya nyala. Dari jauh kita sudah bisa antisipasi lebih baik. Nah, ini tentunya akan menurunkan risiko kita perlu ngerem mendadak. Berarti kalau kita nggak perlu ngerem mendadak, risiko kita ditabrak dari belakang juga akan lebih turun. Makanya ketika kita memperluas sudut pandang kita, memperluas area pandang kita dengan melihat sejauh mata kita bisa memandang, ini bisa menurunkan risiko kecelakaan. Nah, kemudian juga kalau kita lebih antisipatif, pastinya kita bisa menjalankan kendaraan dengan lebih konstan, lebih smooth, dan ini pada akhirnya juga bisa menghemat konsumsi BBM dari kendaraan kita dan juga meningkatkan kenyamanan kita dan penumpang kita selama melakukan perjalanan. Arti dari mendapatkan gambaran besar di sini artinya bukan kita cuma sekedar memiliki sudut pandang yang luas,
tapi bagaimana pikiran kita melihat apa situasi yang ada di depan kita. Misalnya, smart driver sedang ada di jalan yang sepi, katakanlah, lurus, kemudian dari jauh smart drivers melihat ada rambu stop. Keberadaan rambu stop ini akan memberikan gambaran pada kita bahwa di depan ada sebuah potensi bahaya. Karena biasanya rambu stop diletakkan atau ditempatkan di persimpangan yang tidak menggunakan lampu lalu lintas. Nah, begitu kita melihat rambu stop, oke, kemungkinan di depan akan ada persimpangan. Nah, di situ adalah kita memperoleh sebuah gambaran besar mengenai situasi yang ada di depan kita. Jadi bukan sekedar, oh matanya, sudut pandangnya luas, gambarannya besar. Jadi bukan sekedar itu, tapi bagaimana kita membaca situasi yang ada secara lebih luas. Contoh tadi kalau ada rambunya. Contoh lain misalnya kita sedang bergerak di satu jalan yang baru, kita baru sekali lewat sana, kemudian kita perhatikan ada banyak reklame toko atau kita katakanlah melihat reklame minimarket misalnya. Kemudian ada orang-orang yang berdiri di sekitar pinggir jalan. Nah, ini kita bisa mendapatkan gambaran besar dari situasi ini. Oh, ada minimarket, ada orang-orang berdiri di pinggir jalan, kita bisa scanning lagi, ada apa lagi di sekitar sana. Oh, ternyata ada keramaian di depan. Apa potensi bahaya dari sebuah keramaian tadi? Dan dengan gambaran besar yang kita miliki tadi, kita akan bisa mengetahui, oh ada potensi bahaya. Ada banyak orang yang mungkin bisa saja akan menyeberang, dan ada banyak orang pengguna jalan lain yang bisa saja akan berhenti karena misalnya di depan ada pasar atau ada keramaian lain. Nah, ini adalah bentuk dari gambaran besar yang dimaksud dari mendapatkan sebuah gambaran besar dari situasi yang ada di depan kita. Tadi di awal saya sempat singgung bahwa jangan hanya fokus pada satu titik ketika melihat ke depan. Nah, dengan kita menggerakkan mata kita, artinya kita melakukan scanning. Jadi, perlakukan mata kita seperti radar yang tidak hanya lurus saja melihatnya, tapi juga melihat ke kiri dan ke kanan dari katakanlah jendela atau windshield dari kendaraan kita. Jadi kita bisa melihat luas di kiri kanan, tidak semata-mata apa yang terjadi di atas jalan aja. Nah, dengan menggerakkan mata kita ini akan lebih banyak objek-objek yang bisa kita perhatikan, yang bisa juga menjadi potensi bahaya untuk kendaraan kita. Di contoh sebelumnya saya memberikan contoh tadi, ada reklame minimarket. Oh, di kepala kita reklame minimarket biasanya ada di sekitar daerah yang ramai, karena nggak mungkin orang bikin minimarket di tempat yang sepi kan. Nah, ada area yang ramai, kemudian mata kita bergerak lagi ke kanan, kita lihat ada sekumpulan orang yang berdiri di pinggir jalan, ada orang jualan dan sebagainya. Nah, dengan mata kita bergerak, kita akan bisa menemukan titik-titik atau potensi-potensi bahaya tadi. Dan sehingga kita bisa menyimpulkan dan kemudian mengambil keputusan tindakan apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi mata kita bergerak ini tentunya akan membuat kita bisa menemukan lebih banyak potensi-potensi bahaya yang bisa saja mengancam kendaraan kita. Mata kita yang selalu bergerak ini juga sebenarnya sangat membantu untuk membuat kita tidak cepat lelah. Karena kalau kita hanya fokus ke satu titik, ke apa yang terjadi di depan kita pada jarak yang dekat saja, ini akan membuat kita mudah ngantuk, kemudian mudah bosan, bahkan juga bisa aja kita memang melihat ke depan, tapi kita tidak berpikir apa yang kita lihat. Artinya ya pandangannya hanya kosong aja ngelihat ke depan, tapi kita nggak memahami apa yang ada di sekeliling kita. Dan ini bisa membuat kita lebih cepat lelah dan juga berbahaya, karena artinya kita tidak melakukan antisipasi potensi-potensi bahaya yang ada di depan kita. Karena bagaimana mau antisipasi kalau potensinya aja nggak kita lihat. Ketika kita melihat ke depan, selain kita menemukan potensi-potensi bahaya, juga kita bisa menemukan jalan keluar. Jalan keluarnya apa sih? Apa menghindar ke kiri atau menghindar ke kanan? Nah,
Sebenarnya kalau kita bicara jalan keluar yang paling aman adalah kalau terjadi sesuatu di depan kita, kita bisa berhenti dengan aman tanpa menabrak apapun. Jadi kalau mendengar kata siapkan jalan keluar, siapkan way out, exit, dan sebagainya, itu bukan berarti kita menghindar ke kiri atau ke kanan. Artinya kalau jalan keluar yang paling aman adalah kalau ada apa-apa, kita nggak nabrak, kita bisa minimal bisa berhenti dengan aman. Jadi balik lagi, kalau kita sudah scanning area di depan kita sudah melihat sejauh mata memandang, kita sudah menemukan nih gambaran besar apa sih sebenarnya yang ada di depan kita, kemudian mata kita juga bergerak menemukan potensi-potensi bahaya di sekeliling kita. Nah, kita juga sudah mengambil keputusan, kalau ada apa-apa, apa yang bisa saya lakukan? Nah, itulah jalan keluar kita. Apakah saya menghindar kiri atau bisa menghindar ke kanan? Kalau misalnya di pasar kita menghindar ke kiri, yang ada kan kita nabrak. Nah, makanya kalau misalnya kita bicara mana jalan keluar yang paling aman, jalan keluar yang paling aman adalah kita bisa berhenti tepat tanpa menabrak. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh jalan keluar tadi? Ya tentunya kita bisa lakukan dengan hal yang sangat mudah, yaitu mengurangi atau menyesuaikan kecepatan kita dengan situasi yang kita hadapi. Yang kelima ini adalah pastikan dia melihat Anda, atau pastikan diri kita ini terlihat oleh pengguna jalan lain. Pengguna jalan lain ini dalam arti luas, termasuk diantaranya pejalan kaki. Bicara memastikan kita terlihat, ini dimulai dari preventif kita sebelum berkendara atau sebelum mengemudi. Kalau untuk rekan-rekan pengendara sepeda motor, usahakan kita menggunakan pakaian dengan warna-warna yang cerah misalnya. Menggunakan helm dengan warna yang terang. Karena pastinya kalau warna kendaraan kita gelap, kemudian riding gear yang kita pakai, jaket, kemudian helm yang kita pakai warnanya hitam, dan kebetulan sore atau malam hari, ini akan menjadi lebih sulit terlihat dibanding kalau misalnya kita menggunakan warna-warna cerah seperti kuning, putih, orange, dan sebagainya. Nah, kemudian juga bisa dengan lampu. Saat ini kan kita naik motor juga sudah diwajibkan untuk menyalakan lampu meskipun siang hari. Bahkan juga mobil-mobil terbaru sudah dilengkapi dengan lampu-lampu DRL, ya, yang memang otomatis menyala ketika kendaraan kita berjalan. Nah, ini tentunya juga dimaksudkan untuk membuat kita lebih mudah terlihat ketika ada di jalan raya. Nah, satu lagi selain itu, juga kita bisa menggunakan peralatan yang ada di kendaraan kita. Misalnya lampu dim, kalau misalnya sore hari atau senja, kalau siang mungkin nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau malam hari atau sore, kita memainkan lampu, ini juga bisa membuat kita lebih terlihat. Atau misalnya kita menggunakan klakson. Nah, misalnya rekan-rekan smart drivers yang pakai mobil listrik kan hampir nggak ada suaranya. Ketika kita melintas di jalan, kita lihat di depan ada orang, ya kita gunakan klakson ya. Tentunya nggak perlu klakson kayak telolet bis malam ya. Kita cukup menggunakan klakson friendly horn seperti tin. Nah, itu sudah akan membuat orang aware bahwa oh, ada mobil yang lewat. Nah, ini juga membuat kita bisa memastikan bahwa orang lain melihat kita. Juga kita bisa manfaatkan di area-area blind spot. Misalnya blind spot kendaraan besar. Ada area-area yang tidak terjangkau oleh kaca spion dari kendaraan-kendaraan besar tadi. Misalnya nih, samping sebelah kiri ketika kita hampir sejajar dengan kendaraan tadi. Biasanya di sisi sebelah kiri itu tidak terlihat oleh pengemudi kecuali dia menoleh melihat melalui kaca jendelanya. Kalau di spion itu nggak kelihatan. Nah, tindakan antisipatif yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita terlihat atau paling tidak bisa menarik perhatian dari pengemudi kendaraan besar tadi adalah dengan cara kita membunyikan klakson kendaraan kita. Nah, selain dengan blind spot dari kendaraan besar, bisa juga blind spot yang ditimbulkan akibat kontur jalan dan juga bentukan dari jalan yang kita lalui. Misalnya tikungan tajam atau juga tanjakan dan turunan sehingga pandangan kita tertutup oleh bentang alam yang ada di depan kita.
Jadi kalau pas mau sebelum masuk tikungan, kita nggak bisa lihat di depan apakah ada mobil atau tidak. Kita bisa, kalau siang hari kita bisa membunyikan klakson kendaraan kita. Kalau malam hari kita bisa memainkan lampu kendaraan kita supaya paling tidak kalau ada kendaraan atau pengguna jalan yang datang dari arah berlawanan, dia mengetahui keberadaan kendaraan kita. Jadi dia menyadari, oh di depan saya juga ada mobil. Nah, ini akan menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan karena kita sudah aware dengan situasinya. Orang lain juga aware terhadap keberadaan dari kendaraan kita. Dengan memahami dan mempraktekkan kelima prinsip cara kita memandang atau cara kita melihat ketika kita mengemudi atau berkendara di jalan raya ini, mudah-mudahan kita bisa menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan di jalan raya. Jadi kita pastikan, sekali lagi Smart Drivers, ingat, pastikan kita melihat dan terlihat selama kita beraktivitas di jalan raya. Stay smart on the road.